وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam khilaf, dan telah kita sebutkan 3 kaidah. Kaidah yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat karakter dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kaidah yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan Allah melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam agama. Kemudian kaidah yang ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kita sekarang masuk kaidah yang keempat, perbedaan dalam perkara khilafiyah, yaitu masalah yang dibolehkan untuk berbeda. Perbedaan dalam masalah khilafiyah itu adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Yaitu kita akan membahas pada kaidah ini bahwa Allah ketika mentakdirkan kepada kaum muslimin, para ulama, untuk berbeda pandangan karena ilmu yang mereka dapatkan berbeda. Mereka itu berbeda dalam intelektual. Akhirnya ijtihad mereka akan berbeda-beda. Ketika berbeda-beda, akhirnya muncul madzhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan mazhab bukan hanya 4, banyak sekali mazhab. Ketika mereka itu berbeda, karena ilmu yang sampai kepada mereka juga berbeda, kemampuan mereka, intelektual mereka berbeda. Akhirnya ijtihad mereka, pendapat mereka berbeda. Perbedaan mereka, perbedaan ulama-ulama ini merupakan keluasan dan merupakan rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Sehingga kita itu sedang mendapatkan rahmat Allah dalam perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama kita. Ulama ketika berbeda pendapat, itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan itu keluasan Allah, di mana orang itu memiliki keluasan dalam agama. Sehingga ada yang lebih condong kepada mazhab Hanafi, ada yang lebih condong kepada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan semuanya saling menghormati. Tidak ada paksaan, apalagi sampai menyesatkan, tidak ada. Kenapa? Karena perbedaan ulama itu rahmat. Perbedaan ulama itu adalah keluasan, di mana setiap orang boleh mengikuti pendapat ulama yang dia yakini pendapat paling kuat, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Kemudian saya sebutkan beberapa nukilan dari ucapan ulama. Saya katakan di sini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tidaklah membuatku bahagia kalau seandainya para sahabat tidak berbeda pendapat. Yaitu maksudnya itu, ketika sahabat itu, mereka itu sepakat, saya itu nggak terlalu bahagia. Jadi ketika sahabat itu nggak berbeda, tidak berbeda pendapat, malah saya itu kurang bahagia. Saya itu bahagianya kalau sahabat itu berbeda pendapat. Kenapa? Nah, ini alasan beliau. Ini maju aja, maju sedikit, ini banyak kosong, ini masih ada yang mau datang. Maju yang depan diisi dulu, biar nanti gak ngumpul di belakang. Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan, tidaklah membuatku bahagia, tidaklah membuat senang. Saya tidak terlalu senang kalau seandainya para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Kenapa? Karena jikalau mereka bersepakat dalam sebuah masalah, jika sahabat itu sepakat, maka orang yang menyelisihinya menjadi sesat. Kalau sahabat sudah sepakat, maka siapa yang menyelisih sahabat sesat, karena mereka sepakat.
Akan tetapi jika mereka berbeda pendapat, orang boleh mengambil pendapat sahabat ini dan orang lain boleh mengambil sahabat itu. Sehingga dalam masalah tersebut ada keluasan untuk memilih pendapat yang lebih kuat bagi dirinya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan, silang pendapat dalam hukum terkadang merupakan rahmat. Perbedaan pendapat dalam masalah hukum syariat itu terkadang menjadi rahmat Allah Ta'ala jika tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Yaitu apa? Tersembunyinya sebuah hukum. Yaitu hukumnya itu sampai hilang gara-gara apa? Kita itu berbeda pendapatnya sampai gontok-gontokan. Oleh sebab itu, ketika ada seorang yang menulis kitab, ada seseorang mengarang sebuah kitab, dan kitab itu diberikan judul Kitabul Khilaf, kitab yang merangkum perbedaan ulama. Kemudian Imam Ahmad mendapatkan kitab itu. Ada orang datang kepada Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad, saya ngarang kitab yang saya kumpulkan dari perbedaan-perbedaan ulama dan saya juluki dengan Kitabul Khilaf. Maka Imam Ahmad mengatakan, namai kitab tersebut dengan Kitabus Sa'ah. Jangan kamu namai dengan Kitabul Khilaf, kitab perbedaan, tapi namai dengan Kitabus Sa'ah. Kitabus Sa'ah yaitu kitab isinya keluasan dan kelapangan dalam beragama. Dan telah dinukilkan dari sebagian ulama bahwa mereka berkata, ijma', kesepakatan ulama adalah hujjah yang pasti dan jelas. Sedangkan perbedaan mereka adalah rahmat Allah yang luas. Lihat masalah ini, saya bacakan di sini. Lihat masalah ini dalam perkataan ulama dalam masalah ini dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi, Kashful Khitab karya Imam Ibnu Asyakir, Al-Ikhtilaf Al-Fiqhi karangan Dr. Abdul Fattah Al-Bayanuni. Kemudian Jami' Ulum Wal-Hikam, Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih karya Imam Ibnu Abdul Bar, dan ketetapan para ulama Saudi dalam Majma' Fiqhi pertemuan yang ke-10 di Mekah yang ditandatangani 12 ulama diketahui sama Syekh bin Baz. Itu yang saya sebutkan di sini ringkasan. Ini ucapan ulama tentang masalah khilaf yang terjadi di kalangan ulama itu rahmat banyak sekali. Cuma saya ringkaskan, maka saya jelaskan rujukannya. Siapa yang ingin mempelajari lebih detail lagi, silakan dibaca kitab yang saya sebutkan, Al-I'tisam, demikian juga kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih dan yang lainnya lengkap. Kemudian saya katakan pengesahan khilaf ini, yaitu ketika kita katakan bahwa khilaf di antara para ulama itu rahmat. Ketika kita mengesahkan bolehnya khilaf, bukan berarti dalil, yaitu perkara ini sebagai dalil untuk mensesuaikan hadis ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Hadis itu terkenal. Kenapa? Karena hadis ini hadis yang palsu. Hadis yang palsu sebagaimana dijelaskan oleh Syalbani dalam kitab beliau, kitab At-Taifah nomor 58, 59, 61. Intinya di sini kita dalam kaidah ini, kaidah penting sekali, bahwa khilaf di antara para ulama ketika mereka berbeda pendapat, ulama-ulama kita itu merupakan rahmat dan keluasan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Ketika ulama sudah sepakat, kalau ulama itu sudah sepakat, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali ikut pendapat itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan ulama. Siapa yang menyelisih kesepakatan ulama, sesat orang itu. Ulama sudah sepakat, tiba-tiba ada orang yang keluar dari ijma'nya ulama, maka berarti orang itu sesat. Tetapi ketika ulama-ulama kita berbeda pendapat, maka itu adalah rahmat, dan itu adalah sa'ah, keluasan, kelapangan dalam agama kita. Sehingga ada orang yang mengikuti pendapat A, boleh juga orang lain mengikuti pendapat B, dan semuanya berada pada rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada yang sesat, tidak ada yang keluar dari Islam, tidak ada yang keluar dari kebaikan, semuanya baik. Kenapa? Karena semuanya adalah pendapat ulama-ulama kita. Maka dari itu, yang perlu kita pahami berarti apa? Kalau kita itu berbicara masalah agama, apalagi kita bicara masalah fikih, bicara masalah hukum, agama itu bukan kacang goreng. Bicara masalah agama itu bukan
kita duduk di warung kopi, kita sedang nonton bola kayak orang yang dia itu ya lihat bola supporter lah itu, asyik ngobrol tentang masalah bola, lihat bola, ngobrol di warung kopi, semuanya komentar, dan semuanya ngomong gitu. Sampai terhadap ucapan orang yang menonton ini, masya Allah itu. Ronaldo ketika tidak bisa menggolkan, goblok sekali sih, tinggal nendang saja nggak bisa itu. Biasa orang komentar gampang tinggal ngomong saja itu. Dia tidak tahu lapangan, bagaimana di lapangannya itu. Maka itu apa? Ilmu agama itu bukan main-main. Tidak semua orang boleh bicara, tidak semua orang boleh komentar dalam masalah ini. Kalau urusan dunia bebas, dibuka pintunya sama Allah Ta'ala. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, dalam masalah dunia kalian lebih paham. Silahkan kita diskusi masalah dunia, terserah kita. Tapi kalau agama bukan milik kita, agama milik Allah Ta'ala. Setiap yang kita ucapkan ada pertanggungjawaban nanti dari kiamat. Sehingga setiap kita bicara masalah hukum, apalagi dalam masalah syariat agama Allah Ta'ala, kita harus punya ilmu. Pertama itu ilmu kita apa? Kita sedang diskusi masalah hukum ini. Kita punya ilmu atau tidak? Kalau tidak punya ilmu, diam saja. Tidak punya ilmu, diam saja. Ada seorang ulama yang mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada kadar ilmunya, maka dia nanti akan mendatangkan sesuatu yang sangat aneh bin ajaib. Seorang misalkan tukang bakso bicara masalah arsitek, seorang arsitek bicara masalah kedokteran, sehingga rusak, masalah dunia itu rusak gara-gara orang yang bukan bidangnya ngomong. Apalagi bicara masalah agama. Bicara masalah agama, orang yang nggak paham agama, baca Quran nggak bisa, bahasa Arab nggak pernah datang, nggak pernah belajar, nggak tahu apa itu usul fikih, nggak tahu itu namanya mustalah hadis, nggak tahu namanya ilmu ilalul hadis, tiba-tiba ngomong pendapat yang kuat itu pendapat yang ini. Anda itu siapa kok bisa menguatkan ini? Dengan dasar apa Anda itu menguatkan ini? Jadi masalah ini. Oleh itu apa? Kita sekarang bicara masalah agama ini. Pertama itu kita harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, diam. Orang nggak punya ilmu ngomong masalah agama, benar pun dosa orang itu. Begitu apa? Orang yang bicara di dalam masalah agama itu kan ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, orang yang punya ilmu bicara dengan ilmunya dan benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Idza ijtahadal hakim, kalau seorang hakim itu sudah tingkatan ilmunya sudah tinggi, bicara masalah hukum kemudian fatwanya benar, maka pahalanya dua. Lahu ajrun, dia itu mendapatkan dua pahala. Yang kedua, ini masalah yang kedua, orang yang kedua. Kalau seorang hakim itu berhukum, seorang yang sudah punya ilmu, dia itu menguatkan ilmunya, menggunakan ilmunya untuk mengambil sebuah hukum, dan rupanya hukumnya keliru. Hasilnya itu keliru hukumnya itu, maka dia mendapatkan satu pahala. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, orang yang bicara karena kebodohan. Belum layaknya menjadi hakim, belum layak menjadi ulama, belum layak untuk menjawab pertanyaan, untuk diskusi, ngomong orang itu. Kata para ulama, tidak peduli benar dan salahnya. Mau benar dosa, mau salah pun dosanya tambah berlipat-lipat itu. Sehingga bahwa seorang yang ngomong bicara masalah agama, hatta benar ucapannya itu, tapi kalau dia itu bicara karena kebodohan, dia berdosa. Sehingga bahwa pilihannya cuma tiga. Oleh itu orang bicara masalah agama itu ada tiga ini. Tinggal apa? Kita itu mengaca diri kita itu siapa gitu. Oleh itu kata Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan rahimullahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah itu merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya, dia itu siapa gitu. Kalau memang dia itu orang awam itu siapa? Orang yang nggak punya standar ilmu. Bukan orang awam itu orang yang di luar, bukan. Bukan berarti kita semuanya itu penuntut ilmu, bukan. Kita itu orang awam. Siapa orang awam itu? Orang yang nggak bisa Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu usul fikih, nggak tahu mustalah hadis, nggak pernah belajar akidah, nggak pernah belajar fikih, itu orang awam. Mayoritas kita orang Indonesia mayoritas awam semuanya. Hatta yang sudah ngaji. Jangan sampai kita katakan orang-orang yang ngaji itu penuntut ilmu, bukan. Atau penuntut ilmu apa itu? Jadi kita orang awam, tahu kita itu standarnya kita orang awam, ahli taklid kayak orang biasa lah gitu, orang biasa juga ahli taklid juga gitu. Kemudian ada yang kedua itu ada ahli penuntut ilmu. Siapa penuntut ilmu itu? Dia punya bahasa Arab, punya fikih, usul fikih, muskola, belajar ini, belajar ini, tetapi dia tidak bisa sendiri dalam menetapkan hukum.
Itu namanya apa? Itu namanya penuntut. Dan ada namanya ulama. Kalau ulama, dia sudah bisa istimbat dengan diri sendiri. Nah, jadi apa? Orang itu harus tahu kadarnya diri dia itu siapa. Saya itu siapa sih? Sehingga apa? Orang yang tahu kadar dirinya, dia itu akan selamat. Yang bahaya itu apa? Orang nggak tahu kadar dirinya, menganggap dirinya itu ulama, padahal dia itu orang bodoh. Akhirnya apa? Bicara tentang agama karena dia itu menganggap ulama dirinya itu. Akhirnya apa? Mendatangkan sebuah perkara yang ajaib, sebuah perkara yang sangat ajaib gitu. Kenapa? Karena dia itu bukan ahlinya bicara ini. Oleh karena itu apa? Kalau kita bicara masalah hukum itu, apalagi kalau kita itu diskusi, yang perlu kita lihat itu, kita harus punya ilmu, itu harus. Tapi yang perlu kita lihat itu pertama, masalah yang kita diskusikan itu disepakati ulama atau tidak. Jadi katanya itu, ulama sepakat atau enggak? Kita gali semuanya ini, masalah kita mau diskusi masalah ini. Ini ulama itu sepakat atau tidak itu? Cari, oh rupanya sepakat ulama. Kalau sepakat ulama, enggak boleh diskusi. Terjadi perbedaan sedikit sesat yang lainnya. Jadi tidak ada pilihan. Kalau ulama sudah sepakat, harus satu pendapat, selesai. Siapa yang berbeda dari pendapat ini, maka dia menyimpang. Kenapa? Karena ulama kita sudah sepakat, tidak ada khilaf dalam masalah itu. Tiba-tiba datang orang, diskusi yang kita diskusi itu, diskusi keluar dari ijma'nya ulama, maka dia sesat. Ini yang pertama, jika masalahnya itu masalah kesepakatan. Yang kedua, jika kita cari masalahnya, oh rupanya masalah khilafiyah. Dan khilafiyah yang masyhur di kalangan ulama kita sudah ada khilaf sejak zaman sahabat sampai sekarang itu. Maka yang bisa kita kerjakan di dalam masalah ini, kalau kita punya ilmu itu, kita itu diskusi. Kita diskusi, mana pendapat yang paling kuat, kita dudukkan masalah. Antum hujahnya apa? Ini hujahnya apa? Ayo kita pelajari satu persatu ini. Tetapi apa? Tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Kamu harus mengikuti pendapat saya, kalau enggak sesat kamu ini. Tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjuluki dengan julukan-julukan yang kotor, orang yang berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita jadikan sebagai ajang perpecahan. Khilaf tetap khilaf, mau dimanapun tetap khilaf itu. Dan yang perlu kita pahami itu apa? Ini perlu kita pahami, penting sekali dalam masalah ini. Karena terkadang saya sering dengar, sering lihat itu sikap kita itu yang sangat ngawur. Jadi kalau sering kita katakan, oh ini taklid ini nggak punya dalil, mereka itu mazhab Syafi'i itu nggak punya dalil. Apakah yang punya dalil itu hanya Anda saja ini? Terus Anda itu dalilnya apa ini? Yang perlu kita pahami itu apa? Ini perlu kita pahami. Sampai saya bisa mengarang sebuah kitab bagus sekali, Raf'ul Malam an A'immatul A'lam, mencabut celaan bagi ulama-ulama yang berbeda pendapat. Jika ulama berbeda pendapat itu, lisan kita harus kita jaga, jangan sekali mencela mereka. Kata Syekh Islam itu belum mengatakan kaidah asal itu ulama itu ketika berpendapat pasti mereka itu tujuan mereka mencari kebenaran. Tidak mungkin ulama itu sengaja menyelisih kebenaran, nggak mungkin. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya ingin mencari kebenaran. Untuk sampai kepada kebenaran, maka mereka itu punya cara. Caranya apa? Caranya itu penunjuknya, dalilnya. Maka pasti ulama itu kalau berpendapat mengatakan hukum ini seperti ini, pasti mereka itu punya petunjuk. Mereka punya dalil, nggak mungkin nggak gitu. Nggak mungkin ulama-ulama kita sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi dan yang lainnya itu berbicara karena kebodohan, berbicara karena hawa nafsu, itu nggak mungkin sama sekali. Pasti mereka ketika menetapkan hukum Allah, mereka punya hujah. Tapi hujahnya itu terkadang terluputkan di kita. Kita itu terkadang nggak tahu hujahnya mereka ini. Kita nggak tahu itu hujahnya mereka itu apa. Kalau mereka pendapatnya seperti ini, hujahnya apa ini? Maka yang wajib kita itu pertama apa? Kita pelajari dulu hujahnya mereka. Orang yang punya pendapat A, ini hujahnya apa sih? Kita pelajari dulu itu. Setelah kita pelajari, ayo kita dudukkan itu. Ulama A pendapatnya ini, hujahnya ini. Pendapat ulama B pendapatnya hujahnya ini. Kita dudukkan bareng-bareng itu. Kita pelajari satu persatu. Hujahnya ulama A, hadisnya ini. Bagaimana standarnya hukumnya, hadisnya saya atau tidak. Bagaimana cara memahami. Yang ucapan B seperti ini. Itu semuanya ada cara mendudukkan. Tapi apa? Jangan sembarangan kita katakan ulama itu nggak punya dalil. Sehingga apa? Kita kembalikan kepada dalil. Dalilnya apa Anda itu? Anda punya dalil apa kan itu?
Sehingga hati-hati dalam kita itu berbicara, apalagi menyangkut pendapat ulama. Hati-hati, ulama kita orang-orang yang luar biasa. Tidak mungkin mereka itu menetapkan sebuah hukum tanpa dalil. Tapi ulama itu punya standar beda-beda, enggak? Dan hebatnya ulama kita itu karena kuatnya ilmu mereka itu tidak hanya berdalil dengan satu dalil untuk menunjukkan hukum. Jadi ini bagian ini bedanya orang bodoh, orang awam itu orang bodoh. Bedanya orang awam dengan ulama, bedanya apa? Ulama itu sebelum mereka menetapkan hukum, maka mereka mengumpulkan semua dalilnya. Contohnya misalkan kita mau membicarakan masalah apa? Misalkan kita mau membicarakan masalah hukum menyentuh kemaluan itu batal wudunya atau tidak? Masalah hukum menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak? Ulama nggak mungkin mengatakan batal. Setelah itu apa? Cari dalil. Ulama nggak main-main mereka itu. Karena ini agama Allah, bukan agama kita ini. Ulama sebelum menetapkan hukumnya ini kumpulkan semua dalil yang mereka miliki. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, ucapan sahabat mana, kumpulkan semuanya. Kalau terjadi khilaf di antara mereka, ada hadis A beda dengan hadis B, maka ulama itu mereka punya cara untuk mengumpulkan. Ketika sudah saring semuanya, kumpulkan semuanya, baru mereka punya pendapat. Kalau pendapat saya, pendapatnya A. Misalkan menyentuh kemaluan itu batal. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, kalau pendapat saya menyentuh kemaluan itu enggak batal. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu dilihat menyentuhnya itu karena ada syahwatnya atau tidak. Siapa yang menyentuhnya karena syahwat maka batal. Ada yang mengatakan enggak, bukan seperti itu. Menyentuh itu dengan telapak tangan. Siapa yang memegang di antara telapak tangan batal, yang tidak maka enggak batal. Kenapa kok hasilnya bisa beda-beda seperti ini? Karena memang dalil yang mereka miliki itu beda-beda. Oleh itu apa maksudnya di sini itu? Ketika masalah itu masalah khilafiyah, maka kita itu diskusikan dengan hati lapang, diskusi dengan baik, kita itu ngobrol, kita tujuannya apa? Mencari kebenaran, karena dengan diskusi itu akan banyak ilmu yang kita miliki. Tapi ini khusus penuntut ilmu. Kalau orang awam nggak bisa diskusi, mau diskusi apa gitu? Mau diskusi, ayo kita diskusi masalah-masalah ini. Antum punya apa gitu? Ya kita punyanya Kompas. Kompas bukan ilmu itu. Kalau seandainya Kompas itu ilmu, ya luar biasa. Ulama semuanya di Indonesia itu raja Kompas, semuanya raja Kompas semua itu. Ilmu bukan seperti ini. Kalau seandainya dengan Kompas orang jadi ulama, ngapain kita ngafal Quran? Ngapain kita capek-capek mondok sampai ke luar negeri, sampai ulama-ulama kita safar mencari hadis dan yang lainnya? Karena ilmu itu harus duduk di majelis ilmu. Bukan sekedar Kompas, duduk di WA, duduk di Facebook, baca Google, setelah itu kita jadi ulama semuanya itu. Bukan seperti ini kita belajar ini. Kalau itu apa? Kita itu kalau memang kita mau diskusi itu Anda siapa? Anda orang yang punya ilmu atau tidak? Kalau nggak punya ilmu, duduk saja, diam-diam. Duduk mendengarkan bagaimana omongan orang yang berilmu supaya kamu dapat ilmu ini. Silakan yang bicara itu orang yang punya ilmu, sehingga dia bisa diskusi, punya hujah masing-masing ini. Tapi kalau orang awam itu diam saja itu. Yang jadi masalah itu apa? Ketika orang awam itu berbicara, yang merusak ilmuwan itu orang awam ketika ngomong. Ketika ada orang ngomong, ya kita diam saja. Mau ngapain kita bantah? Kita bantah pakai apapun bingung itu. Oleh karena Imam Syafi'i belum mengatakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya dalam debat kecuali satu orang. Ada satu orang yang kalau saya berdebat dengan orang itu saya mending ngalahin. Kenapa? Karena saya nggak bisa menang itu. Siapa itu? Orang paling dulu. Kalau saya debat sama orang bodoh, mending saya diam gitu. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa. Mau apa debatnya? Pakai apa gitu? Pakai Quran nggak hafal Quran gitu. Mau debat pakai bahasa Arab nggak tahu bahasa Arab gitu. Kita mau diskusi tentang Al-Quran, bocah ini kita preteli itu. Mereka nggak paham bahasa Arab itu. Terus mau apa gitu? Kita mau bicara masalah kaidah usul fikih, bagaimana menetapkan hukum dalam masalah fikih itu harus ada usul fikih itu. Mereka pun nggak pernah dengar namanya usul fikih itu apa ini. Bicara masalah hadis, sesuai atau tidaknya, mereka pun nggak pernah belajar usul fikih itu, masalah hadis. Terus kita mau diskusi apa gitu? Oleh itu apa? Kita hati-hati kalau masalah kita diskusi itu hati-hati. Kita agama itu bukan warung kopi. Agama itu bukan kacang goreng yang setiap orang boleh makan, setiap orang boleh ngobrol, boleh nimbrung, bukan. Ini biarkan urusan orang-orang yang berilmu. Kalau nggak punya ilmu, diam saja. Kewajiban Anda yang bodoh, yang tidak punya ilmu itu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang punya ilmu. Kalau kamu nggak punya ilmu, kewajiban kita itu saja. Bertanya, belajar. Kalau kamu punya ilmu, diskusi. Ayo kita diskusi ini. Maka itu kalau kita lihat masalah yang kita khilafkan itu, yang sedang kita diskusikan itu, kita lihat ini masalah sepakat ulama
Kalau sepakat selesai, kita nggak boleh diskusi. Ngapain kita diskusi? Masalah cuma satu kan ini. Pendapat cuma satu. Kalau ada dua pendapat malah sesat. Sehingga kalau masalahnya itu adalah masalah yang disepakati oleh para ulama, tidak ada kecuali kita itu mengikuti saja. Tetapi kalau masalah itu khilaf, masalah khilaf dan masalah khilaf ini luar biasa dalam sekali masalahnya ini. Tidak bisa cuma satu kitab, dua kitab, satu dalil, dua dalil, nggak bisa. Khilafiyah itu banyak sekali, luas sekali pembahasannya itu. Maka itu apa? Jika memang itu masalah khilafiyah, maka kita harus duduk belajar lebih dalam lagi. Sehingga apa? Kalau memang itu terjadi khilaf, kita sudah diskusi sampai kita sudah diskusi ini. Kemudian kok nggak ketemu juga ya? Si fulan tetap di atas pendiriannya, saya juga pendirian saya itu. Maka tetap kita itu saudara. Dan kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh kamu kalau nggak ikut saya kamu sesat itu. Berarti kamu bukan salafi itu. Siapa yang tidak berjenggot maka dia bukan salafi. Siapa yang tidak gerakan jari ketika tasyahud bukan salafi. Salafi bukan masalah itu. Salafi, ciri salafi itu masalah akidah yang disepakati oleh para ulama. Khilafiyah nggak bisa jadi standar itu salafi. Salafi itu yang nggak kunut. Siapa yang kunut subuh maka dia bukan salafi. Salafi itu apa gitu? Salafi itu bukan slogan-slogan kita saja itu. Bukan, salafi itu sebuah karakter disepakati oleh para ulama sejak zaman sahabat sampai sekarang tidak ada khilaf. Itu namanya dinamakan dengan gelar salafi. Sedangkan masalah-masalah khilafiyah bukan salafi. Maka itu jika memang ini masalah khilafiyah, khilafiyah itu sesuatu yang luas, sesuatu yang orang itu boleh memiliki pendapat yang berbeda sama kita, dan kita tidak boleh memaksa orang itu untuk mengikuti pendapat kita. Saya akan bacakan beberapa ucapan ulama supaya kita lebih paham lagi. Kalau kita pengen dalam ini lebih banyak lagi pendapat, tapi saya bacakan intinya, jika memang ulama itu berbeda pendapat, maka perbedaan mereka itu rahmat. Dan itu sebagai keluasan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita boleh memilih yang punya ilmunya. Saya katakan yang punya ilmunya silakan memilih mana pendapat yang lebih kuat. Yang tidak punya ilmunya diam saja, taklid. Kewajiban orang yang gak punya ilmu, kewajiban orang bodoh itu taklid. Itu yang Allah wajibkan bagi mereka. Tidak bisa kita kembali kepada dalil. Pakai dalil apa ini? Ya, kita harus kembali kepada dalil. Dalilnya apa nih? Yang Anda miliki apa ini? Akhirnya apa? Nanti lama-lamanya taklid juga ini. Sering terkadang kita itu mencela orang-orang yang bermadzhab. Madzhab Syafi'i misalkan di negeri kita, mereka itu orang-orang yang fanatik taksub. Pertanyaan, kalau Anda kita kembali kepada dalil, nah, dalilnya apa? Masalah ini dalilnya mana? Ayatnya mana? Qurannya mana? Yo, itu pendapatnya Ustaz itu kan itu. Berarti Anda juga fanatik sama Ustaz itu gitu. Sekarang ada dua ini, ada orang yang bermadzhab Syafi'i, fanatik sama madzhab Syafi'i. Taksub lah, karena mereka orang awam. Sehingga mereka taksubnya sama Imam Syafi'i. Ya, mereka taklidnya sama Imam Syafi'i. Kalau Anda taklidnya sama Ustaz. Nah, pertanyaan ini, Imam Syafi'i sama Ustaz itu derajatnya lebih tinggi mana ini? Imam Syafi'i ulama yang ilmunya diakui sedunia, gak ada khilaf di antara ulama dalam masalah keilmuan Imam Syafi'i. Kalau Ustaz Anda itu siapa yang ngakui? Di luar negeri sudah gak dikenal itu, gak diakui ilmunya kan gitu. Oleh karena itu apa? Mazhab Syafi'i, orang yang bermazhab mereka juga taklid sama, mereka juga taklid. Taklid itu nanti akan kita bahas di kitab ini juga ada. Taklid itu wajib bagi orang awam. Taklid itu wajib bagi orang awam. Bagi orang awam, orang bodoh yang gak punya ilmu, kewajiban mereka taklid. Daripada kita taklid sama ustadz yang dia itu belum diakui di dunia, mending orang itu fanatik atau taklidnya sama Imam Syafi'i. Taklidnya sama Imam Nawawi, ulama besar al-hadis. Daripada apa? Taklidnya sama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, siapa Ustaz Anda itu? Apakah ilmunya diakui? Apakah pendapatnya Ustaz Anda itu diakui sedunia? Sehingga apa? Sama-sama taklid. Apa yang dibutuhkan kan gitu? Anda yang bermadzhab Syafi'i, mereka juga karena orang awam mereka taklid sama madzhab Syafi'i. Anda pun juga taklidnya sama Ustaz juga itu. Sama-sama taklid, kecuali kalau Anda punya ilmu. Anda punya ilmu, ayo kita duduk. Madzhab Syafi'i, masalah ini dalilnya ayat ini. Nah, ayat ini itu maksudnya apa? Ayo kita pelajari. Tafsirnya kayak apa, asbabun nuzulnya kayak apa, kemudian lugatnya secara bahasanya, lugahnya itu kayak apa ini? Ini masalahnya bis kayak apa ini? Ayo kita diskusi. Kalau Anda punya ilmu. Tapi kalau Anda nggak punya ilmu, Al-Quran nggak hafal, bahasa Arab nggak tahu, usul fikih nggak tahu, usul hadis nggak tahu, kita mau diskusi apa gitu? Bingung kita itu. Ya, sampai ada orang pernah diskusi sama saya, ya intinya dalam SMS ke saya ini. Pertama tanya-tanya, saya jawab gitu. Tiba-tiba saya tahu juga arahnya itu, dia mau kemana saya tahu itu.
Akhirnya saya bilang, udah gini aja, kalau memang kita mau diskusi lewat HP, jebol tangan saya nulis kami. Kita mau diskusi pakai HP, hujahnya banyak sekali itu, ayatnya ini saya ngeteknya kayak apa gitu. Kalau Anda mau diskusi silakan, datang ke rumah saya, tak siapkan kopi, tak siapkan roti. Datang ke rumah saya, tapi syaratnya pertama, diskusi pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa nggak dikenal itu, bahasa Indonesia nggak diakui di Al-Quran dan Hadis. Nggak ada namanya Al-Quran Hadis itu pakainya bahasa Indonesia itu. Diskusi pakai bahasa Arab. Yang nggak ada bahasa Arab, mundur, jangan berdiskusi ini. Yang kedua, standarnya pakai hadis. Hadisnya sesuai atau tidak? Ucapan ulama siapa yang menyesuaikan standarnya apa? Ini jadi standar dalam diskusi ini. Usul fikih, dalam menetapkan fikih, usul fikihnya apa itu? Kalau nggak punya, kita mau diskusi apa gitu? Bingung juga kita mau diskusi, dia nggak tahu apa-apa kan gitu. Kita mau diskusi apa gitu? Sekarang ini masalah ini, hukum masalah ini, kita mau diskusi pakai apa gitu? Al-Quran nggak tahu, hadis nggak tahu, ucapan ulama nggak tahu, bahasa Arab saja nggak tahu, mau diskusi apa gitu? Sehingga bahwa ini jadi masalah itu. Dan itu terkadang bahwa hatta kita, teman-teman salafi itu terkadang bahwa ini jadi masalah. Dan itu bukan hanya di sini, di mana-mana. Yaitu kalau kita sudah ngaji, sudah jenggotan, kita sudah cingkrang, sudah pakai jubah, seakan-akan kita itu sudah penuntut ilmu itu. Namanya penuntut ilmu itu bertahun-tahun mereka mondok, belajar bahasa Arab saja butuh 2 tahun lebih. Bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab 2 tahun. 2 tahun tok, belajar bahasa Arab 2 tahun itu saja belum selesai. Setelah itu saya pindah ke Jogja belajar Al-Quran setahun full, belajar ngafal Quran, itu saja belum selesai. Saya lanjut di Yaman. Di Yaman saya belajar lagi Al-Quran, saya lanjutkan, bahasa Arab dilanjutkan, belajar usul fikih, mustalah hadis, belajar mazhab dari bermacam-macam mazhab, Syafi'i, Hambali, Syaukani, Dhahiri saya belajar. Demikian juga mau apa saja, banyak ilmu yang kita pelajari. Itu saja kita banyak masalah diam. Kenapa bicara masalah agama nggak baik-baik? Sehingga saya antum yang sudah sering ikut kajian, saya tahu sekali, nggak pernah saya bikin majelis tanya jawab. Kalau mau bertanya pribadi, nggak mau saya jawab di tempat majelis seperti ini. Kenapa? Saya setiap jawab satu masalah akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Sehingga kalau setiap saya ngomong masalah agama itu, saya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Taala. Sehingga kalau seorang ustaz tahu sekali ini, berat sekali orang bicara masalah agama itu, sehingga bahwa kebanyakan mereka diam. Bukan berarti mereka itu nggak tahu pertanyaan. Mereka itu sangat paham pertanyaan, tapi ketika ada pertanyaan terlontarkan, diskusi dilontarkan dalam masalah agama itu, yang pertama kali mereka cari itu selamat dari hujah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kalau lebih banyak diam. Lebih banyak diam. Imam Malik ditanya 60 pertanyaan, yang dijawab cuma 4 pertanyaan. Sisanya belum atau saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sampai akhirnya orang yang bertanya materi Imam Malik, kalau engkau nggak tahu, terus saya pulangnya gimana itu? Maka Imam Malik mengatakan, kalau kamu pulang, kamu umumkan di atas masjid, di atas mimbar, Imam Malik orang bodoh. Umumkan saja di sana itu. Imam Malik orang bodoh. Kenapa? Karena kalau kita itu ditanya masalah agama, kita diskusi masalah agama, bukan kita ngomongnya yang penting, bukan. Yang penting itu apa? Kita selamat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Apa itu bicara masalah agama? Ada seorang ulama, imam besar mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ulama besar al-hadis, mazhabnya Syafi'iyah. Beliau duduk di fatwa. Beliau duduk, banyak orang bertanya, satu orang tanya, jawab. Karena beliau mufti. Akhirnya dikritiki sama sebagian ulama. Ada orang tanya kepada beliau, Imam Malik, Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Setiap orang bertanya, kok jawabnya itu? Apakah kamu nggak mau dari Allah Ta'ala? Yang nanti semua ucapan itu akan dipertanggungjawabkan dari Allah Ta'ala. Akhirnya apa kata beliau? Demi Allah, tidaklah saya ngomong satu huruf ketika bicara masalah agama, kecuali saya sudah siapkan jawaban saya dari Allah Ta'ala. Saya tahu nanti Allah akan bertanya saya, apa alasan kamu ngomong seperti itu masalah agamaku? Maka ketika nanti saya ditanya sama Allah Ta'ala, saya sudah siapkan jawabannya. Jawabannya karena ayat ini, wahai Allah Ta'ala. Saya ngomong karena ada hadis ini, wahai Allah Ta'ala. Saya bicara seperti ini karena saya punya rujukan ini, wahai Tuhanku. Itu yang akan saya jawab nanti di hadapan Allah Ta'ala. Dan saya tahu, setiap saya ngomong masalah agama nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga sudah saya siapkan semuanya jawabannya itu. Oleh itu apa? Bicara masalah agama bukan main-main itu. Hati-hati kita bicara masalah agama itu. Kalau kita itu nggak paham, kita orang bodoh, kita orang awam, mending kita belajar duduk diam. Kalau kita itu sudah belajar, coba nanti kalau kita sudah belajar agama, tahu capeknya, beratnya, susahnya belajar agama itu, baru kita itu tahu rupanya bodoh sekali diri kita itu. Orang yang tak pernah belajar menganggapnya Masya Allah, top jenggotan panjang, jubahan, luas ulama wis. Apalagi bisa ngajar TPQ dipanggil ustaz, terus petenteng orang itu kan itu. Coba dia masuk belajar bahasa Arab, rupanya ngafal nahwu, shorof, fi'il, fa'il, susah juga itu.
bulan nggak dapat apa ini nahwu sorof ini. Baru tingkatan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada 10 ilmu. Tuh, bahasa Arab itu ada 10 ilmu itu. Di antaranya nahwu sorof. Antum kalau belajar nahwu baru 1/9 dari ilmu bahasa. 1/9-nya loh. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada ada macam-macam. Itu baru ilmu bahasa Arab. Belum antum masuk ke mustalah hadis. Kita belajar mustalah hadis sampai di Yaman lebih dari 10 kitab. Dan itu pun belum selesai itu. Itu baru mustalah hadis. Dalam mustalah hadis banyak sekali ilmunya. Ada namanya ilmu rijal, ada namanya ilmu tashih dan tad'if, agus macam-macam. Itu hanya ilmu hadis. Kita masuk ke tafsir. Tafsir mau kemana itu? Tafsirnya apa macam-macam. Demikian juga qiraah, bacaan Quran pun macam-macam itu. Ada 10 qiraah. Antum punya umur 60 tahun saja menghabiskan waktu untuk mempelajari qiraah Al-Quran nggak selesai. Kita masuk ke fikih. Fikih mau apa? Fikihnya siapa? Fikihnya Hambali, fikihnya Syafi'i. Fikihnya Syafi'i seperti lautan yang nggak bertepi. Kitabnya banyak sekali itu. Terus mau apa itu? Apa yang harus semoga itu? Ketika kita belajar ilmu baru kita tahu bodohnya diri kita itu. Oh rupanya itu saya itu bodoh ya rupanya itu. Baru tahu nanti kalau kita belajar itu. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, seakan-akan kita itu orang paling pintar di dunia itu. Ini jadi masalah ini. Begitu apa kita pahami bahwa khilaf di antara para ulama itu rahmat. Sehingga kalau kita itu terjadi khilaf, kalau anda punya ilmu untuk bicara, silakan diskusi. Diskusi mana yang lebih kuat bagi anda, silakan diikuti. Tetapi kalau anda itu orang bodoh, orang awam, nggak ada namanya diskusi. Orang awam itu yang ada cuma duduk dengar kajian. Dengar kajian saja nggak paham gitu. Ya kan? Dengar kajian saja ngantuk gitu. Terus mau diskusi apa gitu? Sudah orang awam dengar kajian nggak paham, ketika duduk kajian tidur gitu loh. Mau diskusi apa aja kan gitu. Kecuali kalau anda itu sudah belajar Al-Quran, sudah belajar usul fikih, mustalah, ayo kita diskusi kan gitu. Nah, jadi intinya perbedaan di antara ulama itu kalau memang itu masalah khilafiyah itu rahmat, sehingga siapa yang mengikuti pendapat A maka itu yang terbaik bagi dia, siapa yang mengikuti pendapat B itu pun juga terbaik bagi dia sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Saya sebutkan beberapa ucapan ulama yang menunjukkan akan khilaf di antara ulama itu rahmat. Qala Imam Malik, Imam Malik sangat terkenal sekali Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab namanya Muwatta Imam Malik. Beliau pernah diminta sama khalifah waktu itu, raja waktu itu namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu pernah punya niatan, apa tujuannya? Pengen menjadikan undang-undang negara itu kitabnya beliau, kata kitabnya Imam Malik. Jadi kitabnya Imam Malik, yaitu berarti mazhabnya mazhab Maliki, pengen dijadikan sebagai undang-undang negara. Kalau jadi undang-undang negara, berarti semua masyarakat dipaksa untuk ikuti mazhab Maliki. Maka ketika beliau punya niatan seperti itu, dipanggil Imam Malik itu, datang kepada Imam Malik, kita pengen jadikan kitab engkau namanya kitab Al-Muwatta, kita jadikan sebagai undang-undang negara. Apa kata beliau? Kata Imam Malik ini, karena cerdasnya beliau paham sekali itu khilaf di antara manusia itu, di antara ulama itu. Maka beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai raja kaum muslimin, inna ikhtilafal ulama'i rahmatun minallah. Sesungguhnya khilaf yang terjadi di antara ulama itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala ala hadil ummah, yang Allah berikan kepada umat ini. Kullun yattabi'u ma sahha indahu. Setiap pendapat, setiap ulama mereka itu mengikuti dalil yang lebih kuat baginya. Sehingga ada namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa? Karena semuanya itu mengikuti pendapatnya mereka itu sesuai dengan dalil yang mereka miliki. Wa kullun ala huda, kata beliau, dan semuanya itu benar di atas petunjuk semuanya itu. Wa kullun yuridullah, dan semuanya itu mencari Allah Ta'ala, mencari kebenaran, semuanya itu pengen mendapatkan pahala. Setelah itu beliau mengatakan, dan memaksa mereka untuk ikuti satu pendapat itu nggak bisa, wahai khalifah, itu nggak bisa, dan saya nggak mau seperti itu. Maka beliau mengatakan, biarkan manusia berjalan sesuai dengan pendapat-pendapat yang ada. Yang mengikuti mazhab Hanafi silahkan, yang mengikuti mazhab Maliki silahkan, mengikuti mazhab Syafi'i silahkan. Saya tidak mau, wahai khalifah. Jika saya apa? Ilmu saya dipaksa untuk memaksa orang mengikuti pendapat saya pun nggak mau ini. Biarkan manusia itu berjalan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, bagus sekali ucapan beliau. Saya bacakan ucapan beliau. Ja'ala fi salafi hadhil ummati a'immatan minal a'lam. Saya ringkaskan karena panjang sekali ucapan beliau. Ini di kitab Muqaddimah yang beliau sebutkan di kitab Al-Mughni. Demikian juga nanti beliau sebutkan ringkasannya di akhir kitab Lumatul Itiqad. Kalau kita belajar Lumatul Itiqad,
Kita di pondok, saya kemarin ngadar daurah untuk santri Lumatul Itiqad. Karena Imam Damai itu 1 pekan selesai. Ya, 1 pekan. Nah, di akhir-akhir ucapan beliau bagus sekali. Maka beliau mengatakan, ja'ala fi hadhil ummat fi salafi hadhil ummati a'imatan minal a'lam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan setiap umat itu ada ulama-ulamanya. Ulama-ulama setiap umatnya itu mahadabihim qawaidul Islam, yang Allah mudahkan bagi para ulama-ulama mereka itu kaidah-kaidah dalam Islam. Wa awdaha bihim mushkilatil ahkam, dan Allah jelaskan kepada mereka, Allah jelaskan kepada para ulama itu hukum-hukum yang rancu, itu Allah buka sama mereka itu. Ittifaquhum hujjatun qati'atun, maka kesepakatan ulama itu adalah hujjah yang sangat pasti. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, dan perbedaan mereka adalah rahmat Allah yang luas. Tahyal qulubu bi akhbariha, di mana hati manusia bisa hidup dengan ilmu-ilmu mereka. Wa tahsulu sa'adatu bi ittifaqi atharihim, dan kebahagiaan bisa kita raih dengan kita mengikuti petunjuknya mereka. Tsumma ikhtassallahu bihum nafara, setelah itu berjalan waktu, setelah itu Allah pilih hanya beberapa orang yang jadi rujukan. Aqdarahum, yang Allah muliakan kedudukan mereka. Wa manasibahum, dan tingkatan mereka. Wa aqwal dhikrahum, dan Allah kekalkan penyebutan nama mereka. Wa madzhabahum, dan madzhab-madzhab mereka. Fa'ala aqwalihim bidarul ahkam, dan di atas orang-orang yang Allah pilih ini hukum itu berjalan. Wa bi madzhabihim yufti fuqahaul Islam, dan dengan madzhab mereka ulama-ulama Islam setiap zaman itu berfatwa. Yaitu siapa? Allah pilih cuma 4. Siapa itu? Imam Abu Hanifah punya madzhab, Imam Malik punya madzhab, Imam Syafi'i punya madzhab, Imam Ahmad punya madzhab, dan itu yang Allah pilih. Sedangkan madzhab-madzhab yang lainnya hilang. Apa? Dan semua berjalan sampai sekarang tidak ada ulama yang tidak bermadzhab. Siapa yang tidak bermadzhab malah dipermasalahkan sama para ulama. Ibu kamu di mana itu? Sehingga semua ulama sampai sekarang sepakat bahwasanya madzhab yang disepakati dibolehkan untuk diikuti itu hanya 4. Dan itu semuanya karena rahmatnya Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Munawi beliau mengatakan faqtilaful madzahibi nikmatun kabirah, perbedaan mazhab itu nikmat yang sangat besar. Wa fadilatun jasimah, dan karunia Allah yang sangat mulia. Khussat biha hadhihi ummah, yang Allah khususkan diberikan hanya kepada umat Islam saja. Orang Kristen gak punya, orang Yahudi gak punya, tetapi Allah berikan kepada umat Islam perbedaan mazhab, di mana setiap orang boleh mengikuti pendapat yang lebih kuat baginya. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan di sini itu ulama-ulama kita itu ketika mereka berbeda pendapat, perbedaan mereka itu rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka setiap orang silahkan dia itu meneliti, dia itu silahkan mencari pendapat yang paling kuat itu yang mana. Syekhul Islam mengatakan, saya baca ucapan beliau dari nasihat dari kita, nasihat kepada kita semua. Syekhul Islam mengatakan, wa amma ikhtilaful ahkam, sedangkan perbedaan dalam masalah hukum fa'aktsar min an yadhabit, sangat banyak sekali sampai kita itu sudah tidak bisa menghitung itu. Sholat saja dari awal sampai akhir semuanya khilafiyah. Kita mau bicara masalah apa dalam masalah sholat padahal itu yang setiap hari Rasul mengerjakan. Anehnya kenapa kok sampai kepada kita itu ilmunya berbeda gitu? Ya, kenapa kok berbeda? Kalau Rasul sholatnya sendiri, sahabat di belakangnya beliau semua sholatnya Rasulullah itu. Kenapa kok mereka itu menyampaikan kepada kita bisa beda-beda itu? Akhirnya apa? Terjadilah perbedaan di antara ulama. Zaman kita berbeda, kenapa? Sahabat yang menyampaikan kepada ilmunya beda-beda itu. Sehingga apa? Terjadilah perbedaan pendapat dan dari memang itu apa? Perbedaan ulama dalam masalah fikih itu sudah bisa dihitung lagi jumlahnya itu. Setelah itu beliau mengatakan, walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in. Ini nasihat penting sekali, penting paham ini. Saya terus lagi mengatakan seperti ini. Walau kana kullama ikhtalafa musliman, maka jika seandainya setiap ada 2 orang muslim, ada 2 orang muslim berbeda pendapat dalam satu masalah, kahajara, kemudian saling menghajar, saling memboikot, saling menyesatkan, saling membelakangi, lam yabqa bainal muslimina ismatun wal ukhuwah. Kalau seperti ini, setiap kita berbeda, kita itu saling menyesatkan, saling membelakangi, saling memboikot, kata beliau, tidak tersisa lagi persaudaraan dan isma itu saling menjaga di antara kaum muslimin. Setelah itu belum mengatakan, walau kana Abu Bakar wa Umar sayyidul muslimin, memang Abu Bakar dan Umar itu merupakan pemimpin yang kaum muslim, manusia terbaik. Ya tanaza'ani fi asya,
Tetapi Abu Bakar dan Umar saja berbeda dalam masalah yang banyak. Padahal apa? Mereka berdua itu muridnya Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat sama Rasul itu ya Abu Bakar dan Umar itu. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, mereka berdua pun banyak berbeda. Layak usani ilal khair. Tetapi ketika mereka berbeda pendapat, tidaklah mereka cari kecuali kebenaran. Semuanya itu baik dan pengen cari kebenaran semuanya itu. Tetapi apa? Akhirnya mereka itu saling menghormati. Oleh itu ketika kita itu melihat seperti ini, berarti tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita itu saling menghormati dalam masalah khilafiyah yang terjadi. Jadi yang kalau kita perhatikan di sini berarti masalah yang terjadi yaitu masalah agama itu ada dua. Ada masalah ittifaqiyah, masalah yang disepakati para ulama. Kalau yang disepakati maka itu hujjatun qati'atun, seperti yang dicatatkan sama Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan ijtima'uhum ittifaquhum hujjatun qati'atun. Kesepakatan para ulama itu merupakan hujjah yang kuat. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka itu rahmat Allah yang luas. Dan itu harus kita pahami. Maka yang penting itu apa? Anda itu harus tahu ini masalah khilaf atau ini masalah kesepakatan gitu. Terkadang itu apa? Kita nggak tahu ini yang khilaf yang mana, yang sepakat yang mana. Sampai kepada kita sebuah ilmu seakan-akan masalah kesepakatan itu, padahal itu masalah khilafiyah itu. Kalau kita preteli semuanya itu, kita mau preteli itu, kita kalau punya ilmu itu, kita preteli semuanya itu, hampir masalah-masalah yang kita jadikan seakan-akan itu manhaj al-sunnah itu semuanya masalah khilafiyah. Anda mau bicara masalah apa? Anda mau bicara masalah talqin mayit di kuburan, khilaf dan para ulama. Anda mau bicara masalah membaca Quran dihadiahkan kepada si mayit, khilaf dan para ulama. Anda mau bicara masalah jenggot, bagaimana hukum memanjangkan jenggot, khilaf dan para ulama. Dan bahkan ada yang mengatakan wajib untuk dicukur melebihi genggaman tangan, pendapat Abdullah bin Umar. Siapa yang punya jenggot lebih dari genggaman tangan maka dicukur, wajib. Coba itu. Ada yang wajib untuk mencukur, terus kita mau apa itu? Ada yang masalah isbal, khilaf dan para ulama mau apa lagi itu? Imam Nawawi mengatakan yang dilarang dalam masalah isbal itu kalau sombong, kalau enggak. Terus mau apa lagi untuk itu? Kita mau bicara masalah apa lagi yang mau kita khilafkan itu? Masalah gerakan jari teruncuk, itu masalah baru Syalbani yang mentenerkan, sebelumnya nggak pernah dikenal itu. Ya, terus mau apa lagi untuk itu? Kita mau bicara masalah apa itu? Khilaf semua masalah cadar khilaf juga di antara ulama. Apalagi masalah akidah, banyak masalah akidah yang kita yakini akidah usulnya itu masalah khilafiyah. Sehingga sebelum kita bicara, apalagi menyesatkan orang, kita perlu dudukkan ini masalah apa gitu. Apalagi masalah-masalah yang baru yang zaman dulu nggak pernah ada gitu. Masalah politik, pemilu, bagaimana hukum nyoblos. Antum mau cari dalilnya pun nggak ada itu. Siapa yang melarang nyoblos, mana dalilnya itu? Zaman sahabat nggak ada itu. Yang pemilu zaman dulu nggak pernah ada itu. Demokrasi zaman baru kan itu. Itu apa gitu? Oleh itu apa? Banyak masalah-masalah itu masalah-masalah khilafiyah karena kurang ilmu kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menganggap ini masalah sepakat. Siapa yang tidak sepakat ini sesat itu. Akhirnya apa? Kita ini bahaya. Yaitu kita itu bahaya dalam masalah kita bicara sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Kalau memang kita misalkan Anda mengatakan bahwasanya jenggot itu wajib dipanjangkan, tidak boleh dipotong karena banyak sekali dalil. Oke, silakan Anda yakini itu. Tetapi apa? Jangan menyesatkan pendapat orang lain yang mengatakan hukum jenggot itu sunnah. Kalau Anda misalkan mengatakan musbil itu haram, silakan, karena banyak ulama yang pendapatnya seperti itu. Tapi ketika Anda mengatakan sesat, orang yang mengatakan musbil itu misalkan makruh, ini sesat ini, itu hati-hati. Kenapa? Banyak ulama yang mengatakan seperti itu juga ini. Maka maksud kita dudukkan masalahnya itu. Ini kita mau diskusi masalah apa ini? Ini masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah tidak ada kecuali apa? Lapang dada. Nah itu Syekh ini beliau menulis sebuah kitab bagus sekali, namanya Kitabul Ilmi. Membuat bab bagus sekali, babnya itu Rohabatus Sadr fi Masail dan Khilaf. Hendaknya setiap kita itu lapang dada. Kita itu lapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah. Itu. Akhirnya beliau menyebutkan banyak sekali masalah-masalah itu. Dan beliau mengatakan bahwa setiap kita mendapatkan sebuah masalah di mana ulama berselisih pendapat, tidak ada cara kecuali apa? Kita lapang dada. Kalau Anda mau mengatakan pendapat A, silahkan. Tapi jangan memaksa pendapat yang B, apalagi sampai menyesatkan, apalagi sampai mengatakan nggak punya dalil, apalagi sampai mengatakan menyelisih dalil. Ini jadi masalah ini. Menyelisih dalil apa gitu?
Mereka punya dalil, nggak mungkin nggak punya dalil itu. Pasti mereka itu punya dalil, karena mereka bukan orang bodoh. Mazhab itu, mazhab ulama-ulama kita itu orang pintar. Mereka punya dalil dalam masalah mengambil istinbat hukum mereka. Jadi dalam masalah agama ini kita harus paham tentang masalah khilafiyah yang ada di kalangan para ulama. Jangan kita berbicara tentang masalah agama jika kita nggak tahu mana yang ittifaq, masalah yang disepakati sama para ulama, dan mana masalah-masalah yang para ulama itu berselisih pendapat. Dan para ulama itu mereka sampai membuat sebuah masalah yang penting, disebutkan oleh banyak sekali para ulama, bahwa orang yang tidak tahu khilaf tidak akan merasakan manisnya hukum fikih, tidak akan terasa ilmu agama kalau dia itu nggak tahu khilaf itu. Maksudnya di sini itu siapa yang dia itu belum tahu khilaf di antara para ulama, maka orang itu tidak akan merasakan indahnya ilmu fikih. Indahnya ilmu fikih itu ketika apa? Kita itu mempelajari khilafnya para ulama. Dan ulama-ulama kita mengatakan siapa yang tidak tahu khilaf jangan berbicara, apalagi berfatwa, jawab pertanyaan. Dan siapa yang tidak tahu khilaf jangan dianggap ulama, berarti dia masuk orang bodoh. Ya, penuntut ilmu itu harus tahu khilaf itu, mana khilaf dan ulama. Jangan sampai dia berbicara sesuatu, rupanya ulama itu sudah sepakat akan berbeda dengan kita gitu. Nah, saya sebutkan beberapa ucapan ulama yang menunjukkan bahwa mengenal masalah khilafiyah itu, mana masalah-masalah yang khilafkan oleh para ulama itu penting sekali. Supaya apa? Supaya kita itu bisa lapang dada, supaya kita itu bisa toleransi. Kenapa? Kita tahu ini masalah khilafiyah ini. Disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab beliau, dan Imam Syatibi ini termasuk ulama yang kuat sekali usul fikihnya. Mengarang kitab bagus sekali namanya kitab Al-I'tisam. Kitab bagus. Demikian juga kitab yang lainnya bagus sekali kitab beliau. Beliau menyebutkan banyak sekali ucapan ulama dalam masalah ini. Al-Imam Qatadah bin Da'amah, saya sebutkan secara cepat, man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashumma anfuhul fiqha. Imam Qatadah mengatakan siapa yang tidak tahu khilaf di antara para ulama, dia tidak akan mencium harumnya ilmu fikih dengan hidungnya. Imam Hisham bin Abdullah Ar-Razi belum mengatakan, man lam ya'rif ikhtilaf al-qira'ati falaysa biqari'. Siapa yang tidak tahu perbedaan qira'ah dalam baca Quran, maka dia bukan qari'. Namanya orang yang qari', yang kuat ilmu qira'ahnya itu yang tahu 10 qira'ah, itu baru dinamakan orang yang qari'. Wa man lam ya'rif ikhtilaf al-fuqaha falaysa bifaqih. Siapa yang tidak tahu perbedaan ulama fikih, maka jangan dianggap orang itu ahli fikih. Berkata Imam Aqil bin Abi Rabah, ulama tabi'in, beliau mengatakan, la yanbaghi li ahadin an yuftin nasa. Tidak boleh seorang pun untuk berfatwa kepada orang. Fatwa itu apa? Termasuk menjawab pertanyaan. Kita kalau jawab pertanyaan, kita itu sudah berfatwa itu, hati-hati. Beliau mengatakan tidak layak bagi orang untuk mengeluarkan fatwa kepada manusia hatta yakuna aliman bi ikhtilafin nas, sampai dia itu tahu sekali tentang perbedaan manusia, perbedaan ulama. Fa innahu illam yakun kadzalika, karena kalau dia itu enggak tahu perbedaan ulama, radda minal ilmi ma huwa urfaqu minal ladzi fi yadihi, pasti dia nanti akan menolak ilmu-ilmu yang lebih kuat dalilnya daripada apa yang dia miliki. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, demikian juga Imam Ibnu Uyainah beliau mengatakan, ajsarun nasu 'alal futyah. Orang yang paling ceroboh, orang yang paling ceroboh dalam masalah fatwa, beliau mengatakan amsaluhum ilman bi ikhtilafil ulama. Orang yang paling rendah ilmunya tentang perbedaan ulama. Al-Imam Malik beliau mengatakan, kata Imam Malik, la tajuzul futyah illa liman 'alima makhtalafan nasu fihi. Tidak boleh orang berfatwa kecuali orang-orang yang sudah mengetahui perbedaan di kalangan ulama. Faqila lahu, maka beliau ditanya, Imam Malik ditanya, ikhtilafu ahli ra'yi wa Imam Malik, apakah maksudnya itu perbedaan ulama-ulama fikih? Maka beliau kata, la, bukan. Ikhtilafu ashabi Muhammad, perbedaan para sahabat Rasulullah SAW. Wa aliman nasih wal mansukh, dan dia harus tahu mana yang nasih dan mana yang mansukh. Minal Quran, dari Al-Quran.
wa min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahya bin Salam beliau mengatakan, perhatian ini juga penting sekali jawab beliau itu, karena banyak di antara kita orang yang sudah ngaji itu coba sekali dalam masalah ini. Kata Yahya bin Salam beliau mengatakan, la yang bagi liman lam ya'rif al-ikhtilaf ayyufiyah. Tidak selayaknya bagi orang yang tidak tahu perbedaan ulama untuk berfatwa. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau coba perhatian ini, wala yajuzu liman lam ya'lam al-aqawil ay yaqulu hadza ahabbu ilayya. Dan tidak layak bagi orang yang belum mengetahui pendapat-pendapat ulama untuk mengatakan ini pendapat yang lebih saya cintai, ini pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang lebih rojih. Rojih menurut siapa itu? Rojih dari mana itu? Dia nggak tahu khilaf juga di antara para ulama itu. Dan kalau saya sering lihat seperti ini, sering sekali ini pendapatnya nggak kuat ini. Nggak kuat dari siapa itu? Dari siapa yang kata nggak kuat yang itu? Apa hujahnya? Kenapa? Alasannya apa nggak kuat itu? Kita nggak tahu juga itu pendapat yang mana, ada berapa pendapat dalam masalah ini, mana rujukannya, jalannya mana. Kemudian kalau kita bisa menilai pendapat yang kuat ini pendapat yang lemah, ini pendapat yang jalannya lemah ini. Dari mana Anda bisa mengatakan seperti ini? Maka orang yang tidak mengetahui pendapat ulama jangan berbicara ini pendapat ini lebih saya sukai, pendapat ini lebih kuat, pendapat ini lebih rojih itu. Rojih apa landasannya apa ini? Al-Imam Sa'id bin Abi Ubadah beliau mengatakan, man lam yasma' al-ikhtilaf fala ta'udhu aliman. Siapa yang belum mendengar khilafiyah di antara ulama, jangan kamu anggap sebagai ahli ilmi. Imam Al-Qabisah bin Utbah beliau mengatakan, la yuflihu man la ya'rifu ikhtilafan nas. Tidak akan sukses dalam masalah ilmu orang yang tidak tahu perbedaan ulama. Karena itu intinya kita hati-hati. Kalau kita itu orang awam, diam saja. Tetapi jangan sampai kita orang awam, tetapi kita ikut nimbrung, kita ikut merojekkan, kita ikut mengomentari, kita ikut menguatkan, kita ikut melemahkan. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Jadi ini kita katakan di sini bahwa perbedaan pendapat di antara ulama itu rahmat. Tetapi saya katakan di sini, ketika kita katakan itu rahmat, khilaf di antara para ulama itu rahmat, bukan berarti kita itu mengesahkan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Karena ini sering dibawakan sama ulama-ulama fikih ini, hadis ini. Padahal ini hadisnya hadis palsu, tidak ada sanadnya itu nggak ada, yang dhaif nggak ada, yang sahih nggak ada, dhaif nggak ada, palsu pun nggak ada ini. Sampai ada ulama Imam Syuruti mengatakan, saya sudah cari kemana-mana itu, semua sumber ilmu hadis tidak mendapatkan satu sanad pun masalah di sini. Sehingga berarti apa? Ini hadis ini nggak punya sanad. Jadi kalau kita cari itu sanadnya mana, nggak ada sanadnya itu. Sehingga apa? Hadis ini hadis palsu. Sehingga dimasukkan oleh Syalbani nanti dalam kitab Dhaifah, dan belum mengatakan ini hadis yang palsu. Maka bukan berarti apa? Kita itu ketika mengatakan bahwa perbedaan di antara ulama itu rahmat, berarti kita itu menguatkan hadis ini. Ini hadis palsu. Tetapi maknanya kita dudukkan. Kita sekarang bicara masalah mana. Oke, hadisnya secara hujiyahnya, secara pendalilannya itu kuatnya, hadis ini kita katakan dhaif atau palsu, lemah sekali, nggak bisa dipakai. Tapi kita mau bicara masalah yang lain, yaitu kita apa? Lah terus kalau maknanya benarnya, maknanya benarnya. Kalau untuk masalah makna, kita nggak bisa dengan memakai satu dalil saja ini. Kita harus kumpulkan semua masalah ini baru kita mempelajari maknanya. Saya Shalih Al-Syekh bagus sekali beliau itu ketika menyebutkan nanti di syarah, ketika beliau itu menjelaskan kitab Lumatul I'tiqad di akhir-akhir itu bagus sekali ini. Beliau mengatakan khilaf di antara para ulama itu terkadang bisa menjadi rahmat, terkadang bisa menjadi azab. Ini paham ini paham. Ini masalah maknanya. Kita bukan bicara masalah hadisnya. Hadisnya jelas palsu hadisnya itu. Tetapi apa? Ulama banyak sekali yang mengatakan bahwa ikhtilafuhum rahmah. Perbedaan ulama itu rahmat, dan hampir ulama berjalan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan di sini terus bagaimana mendudukan hadis ini? Hadis ini palsu, ya. Kita dudukan maknanya. Berarti maknanya itu kita terima atau tidak itu? Ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan umat itu rahmat, kita terima nggak itu maknanya itu? Maka kita katakan maknanya itu ada dua. Perbedaan itu ada dua. Ada perbedaan yang rahmat, ada juga perbedaan yang tidak rahmat. Perbedaan yang menjadi musibah. Perbedaan yang rahmat itu apa? Ini berarti ini saya pahami. Yang dimaksud dengan perbedaan rahmat itu, perbedaan itu bisa menjadi rahmat itu dilihat dari terbukanya ijtihad
Paham ini? Ketika ini masalah khilafiyah itu sehingga ulama berbeda-beda, ada yang pendapat A, B, C dan yang lainnya. Maka perbedaan mereka itu menjadi rahmat. Maksudnya rahmat itu apa? Rahmat dilihat dari terbukanya pintu bagi orang untuk ijtihad. Sehingga apa? Kita boleh menggunakan pendapat kita. Kita boleh menggunakan ilmu kita untuk meneliti mana yang kuat ini. Sehingga apa? Dibuka pintunya sama Allah Ta'ala. Sehingga dinamakan keluasan. Keluasan apa? Keluasan untuk meneliti, untuk menelaah, untuk mendiskusikan, untuk mencari mana yang lebih kuat ini. Jadi dilihat rahmatnya itu di sini. Ya, paham ya? Dilihat khilaf menjadi rahmat itu karena terbuka lebar pintunya untuk meneliti. Ini jadi menjadi rahmat, jadi khilaf menjadi rahmat. Tapi kalau khilafnya dilihat dari pendapatnya, hasilnya, karyanya itu, dilihat dari hasil karyanya ulama yang berbeda-beda, jelas ini musibah. Ya, paham ya nih, saya ngomong ini. Jadi perbedaan pendapat itu rahmat atau bukan? Maka ada dua. Dilihat dari cara itu. Jadi metode mereka sampai akhirnya terjadi perbedaan metodenya, maka itu rahmat. Tapi dilihat dari hasilnya, jelas itu musibah. Itu azab. Kenapa? Karena banyak terjadinya gesekan, banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi sampai bunuh-bunuhan. Itu karena perbedaan mazhab. Bagaimana kalau perbedaan mazhab, hasil mazhab ini membuat perpecahan dahsyat di tubuh kaum muslimin. Tetapi akan menjadi rahmat. Kenapa? Karena pintu ijtihad itu terbuka ini. Jadi kalau dilihat dari caranya itu rahmat, tapi kalau dilihat dari hasilnya itu musibah. Ini paham ya, kenapa ya? Contohnya ini saya contohkan bisa nggak? Kita mau membahas satu bahasan. Bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi makmum, membaca Al-Fatihah bagi makmum misalnya. Kita akan ini masalah khilafiyah. Maka ketika ini masalah khilafiyah, itu akan menjadi rahmat. Maksudnya rahmat itu apa? Terbuka pintu, silakan meneliti. Bagi orang yang punya ilmu, orang yang punya basic agama kuat, maka dia akan meneliti. Ya, ulama terbagi menjadi berapa pendapat ini? Ada yang mengatakan bahwasanya makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan makmum nggak wajib, hukumnya sunnah. Ada juga yang mengatakan nggak, dirinci lagi. Jika memang dia itu mendengar ucapan imam dalam sholat jariyah, maka dia itu diam. Tapi kalau dalam sholat sirriyah, maka dia itu wajib membaca. Ada juga orang yang mengatakan enggak, standarnya bukan sirriyah dan jariyah. Standarnya itu telinga makmum mendengar bacaan imam atau tidak. Kalau dia mendengar bacaan imam, maka gugur kewajiban. Kalau dia tidak mendengar, maka dia wajib membaca. Nah, jadi khilaf di antara ulama. Ini punya dalil A, ini punya dalil B, ini punya dalil C. Akhirnya apa? Menjadi rahmat bagi kita, bagi apa? Bagi kita itu, karena kita itu boleh meneliti. Ayo kita bukukan ini. Pendapat A seperti ini, dalilnya ini. Pendapat B dalilnya ini. Kita bukukan dalil mereka itu. Setelah itu apa? Mana sih pendapat yang paling kuat itu? Oh, kalau bagi saya setelah saya teliti, pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang ini misalnya. Itu menjadi rahmat bagi saya. Kenapa? Karena saya itu boleh meneliti. Paham ya? Tapi kalau dalam masalah yang sepakat, sudah tertutup pintunya, nggak boleh meneliti. Mau meneliti apa? Sepakat para ulama, nggak ada khilaf itu. Contohnya misalkan ini, sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Selesai. Mau meneliti apanya gitu? Atau mau buka, ayo kita mau diskusi apa lagi? Antum diskusi malah bisa sesat, bisa kufur gitu, main-main itu. Kenapa? Semua ulama mengatakan bahwasanya sholat waktu itu punya wajib, tidak ada khilaf. Ketika ini masalah ittifaqiyah, maka pintunya tertutup. Nggak ada namanya kita itu diskusi, nggak ada namanya kita itu ijtihad lagi, nggak ada namanya kita itu meneliti, nggak ada. Tutup pintunya itu. Maka nggak ada rahmat bagi kita bagi ini. Tetapi kalau masalah khilafiyah itu akan menjadi rahmat. Kenapa? Karena pintu ijtihad terbuka lebar. Sehingga sampai sekarang boleh nggak kita itu meneliti? Boleh. Apalagi bagi penuntut ilmu. Misalkan saya belajar sudah banyak sekali ilmu dan saya sudah belajar banyak mazhab. Di Yaman itu, saya belajar mazhab Hambali. Beberapa kitab saya belajar mazhab Hambali. Saya juga belajar mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i sama ulama dunia sekarang, termasuk mufti yang sudah sangat senior itu, sudah tua itu. Itu saya belajar sama beliau, sampai banyak sekali kitab itu sama beliau itu. Mazhab Syafi'i. Saya juga belajar mazhab Ghazali. Saya punya guru Ghazali Tulen. Saya juga belajar kitab atau mazhabnya Syaukani. Syaukani itu mazhab banyak sekali dipakai di Yaman, karena Imam Syaukani itu orang Yaman.
Imam Syafi'i itu dulunya di Zaidiyah, setelah itu ke Syafi'iyah, setelah itu dia berdiri sendiri karena kuat hadisnya beliau itu. Kita belajar ini, bahkan terkadang itu, ini cerita saja dari Yaman ini. Cerita di Yaman itu. Yang paling keras itu perbedaan itu antara Syafi'iyah dan Dhahiriyah. Itu keras sekali perbedaan. Bahkan apa? Ulama-ulama Syafi'iyah tidak menganggap Dhahiriyah itu sebagai standar ijma. Standar ijma. Jadi Dhahiriyah itu nggak dianggap ulama. Mereka nggak menganggap ulama itu. Sehingga ulama Syafi'iyah biasa ini ijma, sepakat ulama itu. Walaupun Dhahiriyah menyelisih. Kenapa? Dhahiriyah nggak dianggap ulama bagi mereka itu. Sedangkan Syafi'iyah bagi Dhahiriyah dianggap yang paling lemah hujahnya itu. Nah di Indonesia itu kebanyakan teman-teman kita Salafi itu kebanyakan itu Dhahiri. Kebanyakan Dhahiri, termasuk Syalbani. Syalbani itu nanti kebanyakan itu metode beliau itu Dhahiriyah. Dan beliau dipakai di Indonesia kan kitabnya beliau Syalbani kan itu. Walaupun beliau bermadzhab ya Syalbani itu, tapi dia berdiri sendiri itu. Dan kebanyakan rujukannya malah Dhahiriyah. Demikian juga di Indonesia itu mayoritas teman-teman Salafi itu madzhabnya Hambali. Karena kebanyakan orang ustaz Indonesia itu yang LC, doktor itu kan ustaz Saudi Arabia. Saudi kebanyakan madzhabnya Hambali. Sedangkan di masyarakat kita Syafi'i. Jadi tempur itu antara Dhahiri, Syafi'i, Hambali di Indonesia ini. Akhirnya apa? Wajar kalau Syafi'i itu sering diributkan di kalangan masyarakat. Kenapa diributkan? Karena fikih kita memang kebanyakan fikih kalau nggak Dhahiri, kita itu Hambali. Salafi yang bermadzhab Syafi'i dipermasalahkan juga manhajnya itu. Ini bukan manhaj Salafi itu. Gara-gara Syafi'iyah itu. Jadi masalah juga itu. Sampai ramai, sampai saya pernah debat di grup Multaqat Duat, yaitu kumpulan para dai-dai Salafi se-Indonesia. Ketika bicara masalah fikih Syafi'i, ada beberapa ustaz yang meremehkan madzhab Syafi'i, debat lama saya di situ itu. Jadi maksudnya di sini bahwa terkadang teman-teman Salafi itu sangat kopi dengan Syafi'iyah itu. Jadi dia itu apa ya, seakan-akan Syafi'i itu kayak apa gitu, mas itu dipandang sebelah mata itu. Masalahnya itu Anda itu belum belajar madzhab Syafi'i. Cuma kalau belajar madzhab Syafi'i, apalagi belajar sama madzhab yang sudah sampai tingkatan tinggi. Memang kalau kita belajar madzhab itu, metode madzhab, saya sebutkan sedikit biar Anda paham itu. Mungkin di Indonesia itu masih metodenya masih di tengah. Hampir mayoritas, misalkan hatta yang ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Indonesia itu ilmunya masih di setengahnya itu. Kita buat metode madzhab itu belajar kitab matan. Kitab yang intinya cuma pendapat yang paling kuat dalam madzhab. Sehingga kalau antum baca itu kayak baca Quran itu nggak ada dalilnya, nggak ada pendapat ulama. Ulama itu cuma itu matan Abu Syuja. Misalkan rukun sholat ada ini, wudu ada 5, 1, 2, 3. Terus nggak ada masalah khilaf, pembahasan nggak ada. Kenapa? Bagi orang awam. Itu namanya kitab, namanya matan. Dipelajari ini dulu, dihafal, dibuatkan ilmunya. Setelah paham ini, baru naik ke kitab selanjutnya, mulai dibahas lebih lengkap lagi. Misalkan Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kayak gini, ada masalahnya kayak gini. Belum ada dalil juga itu. Nanti kalau sudah kokoh lagi, naik lagi tingkatan berikutnya, baru disebutkan khilaf di antara madzhab sendiri. Madzhab Syafi'i misalkan, dalam masalah ini terpecah menjadi 2 pendapat. Pendapat A seperti ini, pendapat B seperti ini. Tapi yang mu'tamad itu pendapat B. Baru dikenalkan khilaf di antara madzhab. Madzhab Syafi'i itu naik lagi, mulai disebutkan dalil secara ringkas. Kalau sudah dalil secara ringkas, masalah ini dalilnya A, satu saja. Naik lagi ke tingkatan berikutnya, mulai pendalaman dalilnya, cara istinbatnya, ininya, baru disebutkan. Tingkatannya lebih tinggi lagi, baru muqaranah bainal madzhab. Ini madzhabnya Syafi'i, dalilnya ini, hujahnya kayak ini, cara istinbatnya seperti ini. Madzhabnya Maliki kayak gini, madzhab Hambali kayak gini. Langsung kita dudukkan, kita diskusikan. Dan itu sudah sampai tingkatan paling tinggi. Itu namanya kitab, kalau dalam fikih Syafi'i namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi tebalnya 40 jilid. Aku mau baca berapa hari itu? Dalam kitab madzhab Hambali ada, namanya kitab Al-Mughni yang ditulis sama Imam Ibnu Qudamah. Kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah ngarang 4 kitab. Pertama ngarang kitab Al-Mughni. Mughni itu kitab terakhir bagi fikih, belajar fikih itu. Hampir 40 jilid juga itu. Setelah itu apa? Ini diringkas sama beliau menjadi setengahnya. Al-Basit tengahnya diringkas lagi, lebih kecil lagi. Kemudian diringkas lagi menjadi kitab matan, kecil sekali. Bagi orang belajar kitab ini dulu, yang paling kecil, naik lagi. Sehingga apa? Dalam belajar mazhab gak mungkin awal-awal antum ketemu dalil, gak mungkin gitu. Nah di Indonesia itu mungkin yang dipelajari mazhab Syafi'i itu masih di tengah itu. Sehingga apa? Antum kalau ketemu sama orang-orang Syafi'i yang di Indonesia, mereka jarang nyampe ke dalil. Paham gak?
Seringnya apa? Ketika ditanya masalah ini apa? Di kitab, misalkan matan takrib, ini ada di kitab Safinatun Najah. Ini kitab nggak ada dalilnya ini, Syafi'iyah itu nggak punya dalil mereka itu. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, kebanyakan Salafi menilainya dari itu. Ya paham nggak? Gampang nggak saya ngomongin? Karena apa? Di masyarakat kita itu ilmunya memang masih di situ, belum sampai ke dalil mereka itu. Ilmunya belum sampai ke dalil. Mazhabnya Syafi'iyah yang di Indonesia itu. Kalau saya di Yaman, saya belajar dari awal, dari matan Nabi Syuja naik terus sampai ke tingkatan paling tinggi dalam mazhab Syafi'i, dan saya sudah belajar dalilnya. Sehingga ketika mazhab Syafi'i matan seperti ini, dalilnya mereka apa sih? Ini dalilnya. Istimewanya bagaimana sih? Kita sudah tahu itu karena kita sudah belajar. Bagi kita apa? Bagi kita yang sudah belajar tentang mazhab dan dalilnya mereka, kita itu sangat paham sekali. Ulama Syafi'i gak main-main dalam berhujjah. Tapi kalau belum sampai ke sini, memang anggap mazhab Syafi'i itu gak punya dalil. Kenapa? Kitab-kitab yang mereka pelajari itu gak ada dalilnya sama sekali. Bukan gak punya dalil, belum waktunya dalil itu disampaikan. Nah, jadi apalah di sini terkadang Salafi itu beda sama usaha Salafi kan. Kalau usaha Salafi kan mesti dalilnya ini, masalah ini dalilnya ini, masalah ini dalilnya ini. Dari awal sudah dikenalkan dalil. Tapi kalau dalam mazhab tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak akan kokoh orang belajar fikih kalau pakai dalil. Tidak akan kokoh ini. Kokohnya itu pakai mazhab. Mazhab itu metodenya apa? Menguasai masalahnya dulu itu. Kita mau bicara masalah ini. Masalahnya itu kayak gini, paham gak sih itu? Kamu paham gak itu? Paham, oke. Jalan lagi. Masalah ini lagi, paham gak? Paham, jalan lagi terus. Sampai nanti baru ke dalil. Jalan itu nanti. Kalau dalam mazhab itu nanti. Belum waktunya di awal-awal. Tapi kalau kebanyakan Salafi itu langsung dari awal dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Akhirnya kita itu seakan-akan pintar dalil, tetapi bahasa kita nggak bisa. Ya. Al-Quran nggak bisa, bahasa nggak bisa. Oh, dalilnya nggak punya dalil itu, dalilnya benar seperti ini. Dalilnya benar seperti itu mana gitu? Ya kata Ustadz itu ngomongnya gitu, gitu. Kenapa? Karena Ustadznya menyampaikan orang awam itu langsung pakai dalil. Bagi orang awam nggak bisa seperti itu. Harus ada tingkatannya itu. Sampai kapan kita itu harus kita keluarkan dalilnya itu, apalagi masih bicara masalah fikih. Begitu metodenya berbeda, begitu kalau kita itu pahami nanti kita itu paham sekali. Jadi maksudnya di sini itu ketika kita itu belajar banyak mazhab dan mazhab itu rupanya punya metode sendiri-sendiri dan hasilnya itu sendiri-sendiri. Ketika terjadi perbedaan di antara mereka, akhirnya kita itu bisa lapar dada. Karena saya itu belajar Hambali, saya belajar Syafi'i, saya belajar Dhahiri, saya juga belajar Syaukani, akhirnya kita itu paham. Bahkan yang saya ceritakan tadi itu, saya di Yaman itu, saya punya guru saya itu, saya pagi belajar Syafi'i, kalau pagi itu belajar fikih Syafi'i, sama Syekh Aiman, semoga Allah mengamati beliau, masya Allah Syekh Aiman ini. Sorenya saya belajar fikih Dhahiri, sama namanya Syekh Abdul Aziz Al-Adni. Kalau pagi Syafi'i dihabisi Dhahiri itu sama Syafi'i itu, wah Dhahiri itu kayak gini, habis itu dalam satu masalah itu. Sore harinya Dhahiri habis Syafi'iyah. Saya belajar dalam satu hari itu, masya Allah itu. Jadi mau ramai sekali itu, belajar ini kayak gini, belajar ini kayak gini. Kenapa? Alhamdulillah dengan seperti itu kita itu toleransi santai gitu. Kita itu toleransi sekali. Kenapa? Karena kita tahu pendapat ulama gitu. Kita dulu misalkan masalah gerakan jari ya, saya dulu di Indonesia mengatakan wajib. Bahkan saya itu dulu pendapatnya ketika awal mengenal sunnah itu, siapa yang tidak menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud bukan salafi. Neraka semua semuanya itu bayangkan itu. Gak main-main kita dulu itu, apalagi orang baru ngaji kan semangatnya top sekali kan itu. Subhanallah kita berangkat di Yaman. Hadis yang dikuatkan sama Imam Syalbani tentang masalah gerakan jari telunjuk itu didhaifkan sama Syekh Mubil. Kita belajar Yaman kaget juga. Masya Allah Syekh Mubil mendhaifkan. Guru saya Syekh Abu Hasan mengatakan hadisnya dhaif. Syalbani mensahihkan. Jadi kita tahu kan, oh Syalbani mensahihkan, Syekh Mubil, Syekh Abu Hasan mendhaifkan. Kita baca lagi pendapat Syekh Utsaimin udah tidak aja daripada dhaif dan sahihnya kita kumpulkan saja. Banyak riwayat kita kumpulkan. Kita katakan menggerakkan jari itu ketika berdoa. Sehingga kalau kita dulu tasyahud, tetap masih lempeng terus. Ketika kita mengatakan doa misalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam baru digerakkan. Pendapatnya Syekh Utsaimin. Baru tergambar, oh masya Allah ulama-ulama ini. Sehingga kalau ada orang menggerakkan jari, saya tenang saja, silakan diamalkan itu. Kenapa? Karena Syalbani pendapatnya seperti itu. Saya tahu sekali udah dia Syalbani. Ada pendapat yang menggerakkan. Saya pun juga ada pendapat ulama-ulama Yaman tidak menggerakkan. Sehingga bahasanya fleksibel. Maka itu apa? Yang penting itu belajar. Kita itu harus belajar. Semakin kita itu dalam nanti belajar, maka kita itu ilmunya semakin kuat. Akhirnya apa?
kita itu nanti semakin sakit dalam masalah khilafiyah. Oleh karena itu maksudnya di sini, khilaf itu akan menjadi rahmat dilihat dari dua sisi. Ada dua sisi yang perlu kita lihat. Yang pertama, dilihat dari caranya. Dilihat dari cara berbeda. Kalau mereka bisa berbeda, caranya kenapa itu? Maka itu menjadi rahmat. Kenapa? Karena mereka dibuka pintunya sama Allah Ta'ala. Silakan istinbat, cari dalil, cari Quran, cari hadis. Mereka dibuka pintunya sama Allah Ta'ala. Akhirnya ulama itu meneliti kemampuan mereka. Setelah itu akhirnya terjadi perbedaan. Dilihat dari pembukaan pintu untuk meneliti dalil Quran dan hadis, maka itu menjadi rahmat karena dibuka luas sama Allah Ta'ala. Paham ya? Tetapi kalau dilihat dari hasilnya, di mana pendapatnya itu macam-macam itu, akhirnya kalau dengan pendapat yang berbeda-beda, saling gontok-gontokan, manusia yang muslimin itu saling mentahdir, kemudian juga saling membelakangi, saling memboikot, maka jelas ini perbedaan yang ada itu musibah itu. Maka itu apa? Ketika kita katakan khilaf itu menjadi rahmat, dilihat dari cara mereka berbeda pendapat. Tetapi khilaf menjadi musibah dilihat dari hasil karyanya mereka. Sehingga para ulama menjadi ketika berbeda-beda, umatnya pun juga khilaf itu berbeda-beda. Karena umatnya itu manusia awam itu nggak tahu cara menyikapi, akhirnya setiap perbedaan dijadikan aja untuk gontok-gontokan. Jadi yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Intinya kita pelajari di sini bahwa perbedaan pendapat itu menjadi rahmat dan keluasan yang Allah berikan kepada umat Islam, sehingga ulama sejak zaman sahabat sampai sekarang mereka terbiasa bersih pendapat dan mereka saling menghormati dan semuanya mencari kebenaran, semuanya punya hujah, semuanya punya dalil, tetapi cara pendalilan mereka itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual mereka. Sampai di sini pembahasan kita, nanti insya Allah kita lanjut lagi kaidah-kaidah. Intinya kita di sini karena yang kita pelajari itu metode kita itu bagaimana cara menyikapi khilaf. Ya saya cuma menyebutkan masalah ini saja itu. Saya tidak akan menyebutkan masalah kemudian ini dalilnya mana, hukum ini ya, karena ini bukan waktunya. Kecuali nanti kalau kita bahas 3 contoh yang kita bahas, kita nanti akan membahas tentang masalah subuh, menggerakkan jari dan jumlah rakaat sholat tarawih. Baru nanti kita dudukkan masalahnya. Ulama-ulama dalam masalah ini itu khilafnya ada berapa? Dalilnya mereka apa? Kemudian bagaimana yang kuat? Bagaimana cara kita mendudukan ini? Mungkin akan saya sebutkan sedikit. Tetapi di sini tidak mungkin saya sebutkan banyak. Kenapa? Karena cara istinbat itu kebanyakan larinya itu kepada bahasa Arab. Karena kalau saya nanti kalau menjelaskan terlalu rinci, antum nggak paham itu. Antum nggak paham itu. Biasanya kalau saya ngajar di pondok sama santri-santri yang sudah paham bahasa Arab, itu baru saya detailkan pembahasannya ini, masalah-masalah kayak gini. Tapi kalau antum bingung, saya sama santri saja itu ngajar santri yang sudah senior itu, yang sudah bahasanya Arab kuat itu. Terkadang itu saya masih nahan juga itu. Kenapa? Setiap saya menyebutkan sebuah dalil, istinbatnya kayak apa, kemudian cara menyikapinya kayak apa, santri saja terkadang bingung. Kenapa? Karena kaidah mereka belum kuat, usul fikihnya belum kuat, usul hadisnya belum kuat. Akhirnya apa? Mereka sendiri nggak paham itu. Nah, mereka antum usul fikih itu apa saja nggak paham kan itu. Mustalah hadis itu makan apa lagi mustalah hadis itu. Nah, saya mau menyebutkan cara pendapatnya paling bagus, coba saya jelaskan kan itu. Kenapa? Semuanya larinya ke istinbat. Istinbat itu cara mengambil hukumnya. Ayat ini, kok bisa ayat ini itu hukumnya kayak gini tuh? Caranya kayak apa itu? Caranya ini, karena kaidahnya ini, karena ininya, karena ininya, karena ininya. Itu semuanya nanti larinya ke bahasa Arab. Ya sebenarnya sini waktu kemana? Alhamdulillah, Muhammad wa ala alihi wasallam.